Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9, Kota Surabaya, kelas 264. Kami beranggotakan 3 orang yang telah melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan tersebut diperankan oleh Handa Sonia Priyanka dari SMP Muhammadiyah 4 Surabaya sebagai supervisor, Sufiatin Eka Sari dari SD Al-Falah Surabaya sebagai coach, dan Fajriatul Mukhlisina dari SD Negeri Gagalrejo 1 Surabaya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Handa. Bu Eka, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Handa. Bu Handa sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Eka. Alhamdulillah. Bu Eka, ada waktu luang ya? Oh iya Bu, saya lagi kosong sekarang. Oke, iya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, karena kegiatan besok Bu Eka akan supervisi. Iya betul sekali Bu. Nah, Bu Eka, besok ketika Bu Eka melakukan proses coaching, kira-kira Bu Eka ingin mengembangkan kompetensi apa ini? Saya ingin mengembangkan yang pertama itu presence, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, dan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Bu. Oke. Ya, Bu Eka tadi ada 3 kompetensi yang akan Bu Eka kembangkan. Nah, dari 3 hal tadi, kira-kira untuk penilaiannya dari ketiga kompetensi tersebut di skala berapa Bu Eka? Kalau saat ini sih sebelumnya saya masih di angka 6 mungkin ya Bu. Oh, gitu. Angka 6. Jadi semuanya sama-sama di angka 6 ya? Iya. Nggak mungkin merasa ada yang lebih tinggi dari itu mungkin Bu Eka? Mungkin pernah 7 juga ya. 7 juga. Tapi saya masih merasa kurang sih. Masih segitu. Masih merasa kurang. Iya. Oke, berarti kalau misalkan di KKM kan, jika KKM-nya 75 berarti masih di bawah KKM ya Bu Eka? Iya betul Bu. Oke, ya. Bu Eka pernah nggak pada saat ngobrol dengan temannya Bu Eka, mungkin Bu Eka ini mengajukan pertanyaannya yang sekiranya belum bermakna atau kurang berbobot gitu Bu? Mungkin saja ya Bu ya, pernah, karena kadang-kadang ketika saya bertanya pada teman saya itu, teman saya tidak langsung paham. Akhirnya saya perlu memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci lagi. Iya. Oh iya, mohon maaf Bu Eka, tadi dari 3 kompetensi itu apakah nanti perlu dilakukan penilaian keseluruhannya atau hanya salah satu saja? Mungkin di bagian pertanyaan yang berbobot saja ya Bu. Oh gitu. Oh iya, baik. Baik Bu Eka, dari kegiatan kita ini nanti apa harapan dari Bu Eka? Saya berharap bisa meningkatkan kompetensi saya, khususnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian saya berharap juga coach bisa mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya dengan menggali potensinya sendiri. Iya. Oke Bu Eka, itu hebat sekali. Dari kira-kira Bu Eka ya, tadi kalau di kisaran 60. Nah, mungkin Bu Eka ingin meningkatkannya mungkin lebih 75 atau mungkin lebih dari 75 Bu Eka? Saya sih inginnya bisa 90 ya Bu. Bisa 90, tapi ya. Mungkin untuk sementara karena saya masih berlatih mungkin cukup di 80 aja deh Bu. Oke, baik Bu Eka. Saya merasa senang sekali bisa berbincang dengan Bu Eka ini karena saya yakin Bu Eka juga pasti ada sisi kehebatannya untuk meningkatkan kemampuan coaching ini. Ya, Bu Eka, nanti planningnya ini nanti Bu Eka mau coaching dengan siapa?
Dengan Bu Uli, Bu. Dengan Bu Uli. Iya. Bu Uli guru SD bukan ya itu? Iya, guru SD Ngagel Rejo 1, Bu. Oh iya ya Bu. Apakah beliaunya sudah dihubungi? Oh, sudah. Oh, Setelah sudah. ini kesini kok, Bu. Oh iya ya baik. Iya. Oke, kita tunggu saja ya Bu Eka Oh, ya. iya. Terima kasih, Bu Eka. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana nih kabarnya Bu Uli? Alhamdulillah baik Bu Eka. Oh, alhamdulillah. Bu Eka sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Uli. Alhamdulillah. Bu Uli, kemarin katanya ada yang ingin disampaikan pada saya. Iya Bu Eka, ada yang ingin saya ceritakan pada Bu Eka. Iya. Apa nih yang ingin diceritakan? Ayo Bu, cerita. Jadi gini Bu Eka, ini masalah tentang di sekolah saya, terutama rekan kerja saya. Iya. Nah, beberapa tahun belakangan ini saya perhatikan di sekolah saya tidak ada perubahan Bu Eka tentang penyampaian materi dan metode pembelajarannya. Teman-teman saya masih menggunakan metode dan model pembelajaran yang konvensional. Jadi ceramah lagi, padahal kan seperti kita tahu sekarang ya Bu Eka bahwa teknologi informasi itu sudah berkembang dengan pesat, tetapi kok tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga pembelajaran kurang variatif dan membosankan Bu Eka. Iya. Oke Bu Uli, saya garis bawahi ya. Jadi permasalahan yang Bu Uli hadapi itu adalah rekan-rekan guru Bu Uli itu masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional, begitu ya Bu Uli ya. Sehingga pembelajarannya itu kurang variatif dan terkesan membosankan, begitu Bu Uli? Iya betul Bu Eka. Iya. Baik Bu Uli, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Bu Uli dapatkan? Iya, dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan bagaimana ya cara melakukan perubahan di sekolah saya sehingga rekan kerja saya bisa lebih variatif dan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih terkini dan mengaktifkan siswa Bu Eka. Ya. Jadi Bu Uli berharap adanya perubahan ya Bu ya. Nah, kira-kira perubahan yang ingin diharapkan Bu Uli itu yang seperti apa Bu Uli? Ya, perubahan yang ingin saya harapkan terjadi di sekolah saya yaitu rekan-rekan teman sejawat saya di sekolah mulai menggunakan metode pembelajaran yang berpihak pada siswa, mengaktifkan siswa, menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang terkini seperti contohnya saja bisa mengunduh video pembelajaran di YouTube, menggunakan aplikasi Quizizz, Canva, Google Form maupun aplikasi lainnya Bu Eka. Gitu ya. Jadi berarti apabila penggunaan metode, model dan cara menggunakan aplikasi tadi itu kan berada di level 10 ya Bu ya. Nah, yang diharapkan teman-teman Bu Uli saat ini itu berada di level berapa kira-kira Bu Uli? Saya rasa teman-teman saya kondisi di sekolah saya di level 5 Bu Eka. Oh iya. Iya, masih di level 5. Berarti ini sekarang masih di level 5. Nah, Bu Uli ini ingin meningkatkan kira-kira ingin ke level berapa Bu Uli? Teman-temannya Bu Uli. Sepertinya sementara saya ingin meningkatkan di level 7 Bu Eka karena di sekolah saya masih banyak rekan sejawat saya yang sudah senior sehingga perlu tantangan untuk ada perubahan. Oke. Itu ya Bu Uli, berarti banyak yang senior juga sehingga mungkin perlu bantuan dari orang lain ya untuk meningkatkan gitu. Baik Bu Uli, nah dari kondisi yang ada di sekolah Bu Uli, menurut Bu Uli rencana yang sesuai yang pas yang akan Bu Uli lakukan untuk meningkatkan kemampuan dari teman-teman Bu Uli kira-kira apa Bu Uli?
Sebenarnya saya masih memikirkan apa ya Bu Eka yang bisa saya lakukan untuk melakukan perubahan tersebut. Akan tetapi mungkin untuk sementara ini saya bisa melakukan mentoring atau pendampingan individu Bu Eka terhadap rekan-rekan saya. Gitu ya, mentoring atau semacam pendampingan gitu ya Bu Uli ya. Iya Bu Eka. Nah sekarang pernah tidak Bu Uli itu melakukan punya strategi tertentu yang pernah Bu Uli terapkan dan itu bisa diterima dengan nyaman oleh teman-teman Bu Uli? Iya, mungkin kalau bukan mentoring saya bisa berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau dengan Wakasek bagian kurikulum ya Bu Eka, tentang mungkin kita bisa mengadakan diseminasi atau pelatihan tentang bagaimana mengembangkan perangkat pembelajaran atau penggunaan IT, memaksimalkan penggunaan IT dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, dari rencana yang Bu Uli sampaikan tadi nih, Bu Uli itu kira-kira yang lebih cepat terrealisasi itu kira-kira yang mana Bu Uli? Sepertinya yang mentoring ya Bu Eka, karena kalau pelatihan atau workshop kan memerlukan persiapan yang matang berkoordinasi dengan kepala sekolah, narasumber, belum biaya-biaya lainnya yang memang harus dipersiapkan Bu Eka. Jadi sementara saya lebih nyaman yang mentoring. Bagus sekali Bu Uli rencananya. Berarti mentoring ya Bu. Jadi untuk yang perencanaan mentoring sendiri kira-kira Bu Uli memerlukan support atau bantuan dari teman sejawat atau bagaimana Bu Uli? Iya Bu Eka, tentu saja saya memerlukan support dan bantuan dari teman sejawat saya yang ahli di bidang IT maupun yang telah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang menarik ya Bu Eka. Di sekolah saya sepertinya ada Bu Teti, ada Bu Fitri, saya juga sepertinya bisa minta tolong Mas Galih juga Bu, yang ahli di bidang IT. Oh gitu, oke, tepat sekali itu Bu langkahnya. Udah lancar ya Bu. Nah kira-kira Bu Uli kapan nih rencananya mau melaksanakan rencana aksi tersebut? Iya, ini kan sekarang Bu Eka ya di tempat saya ini anak-anak sedang PAS, jadi mungkin waktu anak-anak libur PAS, jadi anak-anak belajar di rumah, gurunya belajar tentang bagaimana mengembangkan bahan ajar, perangkat pembelajaran yang baik dan menarik. Bagus sekali Bu Uli. Insya Allah waktunya sudah tepat itu Bu Uli. Nah kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Bu Uli dapatkan? Ya dari percakapan yang kita lakukan ini saya mendapatkan beberapa cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya. Yang pertama, kita bisa melakukan mentoring atau pendampingan individu terhadap guru yang kurang dalam memaksimalkan perangkat atau metode-metode pembelajaran yang baik. Yang kedua, saya melakukan pelatihan Bu Eka, bagaimana caranya supaya guru-guru itu dapat menggali potensinya dalam pembelajaran yang menyenangkan. Oke, alhamdulillah Bu Uli berarti sudah mendapatkan gambaran apa yang akan Bu Uli lakukan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman Bu Uli ya dalam bidang IT dan metode pembelajaran gitu ya Bu Uli ya. Semoga lancar Bu Uli dan saya tunggu kabar baiknya. Kapan nih kita bisa bertemu lagi Bu Uli? Mungkin setelah saya menerapkan ini mungkin bulan depan Bu Eka. Iya, oke, baik Bu Uli. Nanti saya tunggu ceritanya ya Bu Uli. Ya, oke, nanti saya dihubungi ya Bu Uli ya. Ya, terima kasih Bu Eka sudah sama-sama Bu Uli. Bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Oh iya, sama-sama, semoga lancar. Terima kasih ya Bu Uli sudah memberikan waktu buat saya juga untuk sharing-sharing. Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Eka.
Bu Eka, senang saya bisa ketemu lagi sama Bu Eka saat iya. ini. Terima Tadi kasih. tadi sudah ketemu, sekarang bertemu lagi. Mm-mm. Nah, Bu Eka, tadi saya sempat menyaksikan Bu Eka dan juga Bu Uli kan melakukan coaching. Iya. Nah, saya lihat itu Bu Uli juga antusias sekali menyampaikan Alhamdulillah. keluhannya yang ada di sekolahnya. Kemudian Bu Eka juga sangat antusias untuk menyimak dari penjelasan dari Bu Uli. Kita ini ya Bu ya, saya ingin mengkonfirmasi dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Nah, kita kilas balik dulu ya Bu ya. Apakah Bu Eka masih ada waktu ini sekarang? Oh iya, masih Bu. Masih ada. Oke, terima kasih Bu Eka untuk kesempatannya. Iya, sama-sama. Bu Eka tadi kan Bu Eka di awal sempat menyampaikan kira-kira ada kompetensi yang ingin ditingkatkan dari Bu Iya. Eka, yaitu keterampilan untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, setelah tadi Bu Eka tadi coaching ya, kira-kira Iya. dari kemampuan itu apakah ada peningkatan atau ada kendala apa mungkin dari Bu Eka? Kalau saya amati tadi, melihat tanggapan Bu Uli yang juga antusias ya Bu ya, Iya. dan memahami apa yang saya sampaikan, alhamdulillah sepertinya saya sudah ada peningkatan kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan berbobot Bu. Iya. Nah, baik Bu Eka, ada peningkatan ya berarti Bu Eka ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira untuk peningkatannya dari skala 1 hingga 100% sudah berapa persen Bu Eka? Berapa ya Bu? Mungkin sekitar 80% aja Bu. 80%, Iya. alhamdulillah ya Bu Eka ya. Nah, kira-kira kenapa Bu Eka kok bisa menyimpulkan sudah bisa di angka 80% itu Bu? Karena tadi dari apa yang saya tanyakan itu, Bu Uli itu bisa menjawab sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kemudian alhamdulillah juga Bu Uli dengan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dengan potensi beliau sendiri Bu. Gitu. Oh iya, berarti Bu Uli juga dari pertanyaan itu juga bisa menggali ternyata ada potensi dari dirinya untuk dikembangkan ke teman-temannya. Iya. Bu Eka, maaf ini ya, apakah berkenan Bu Eka ini mendengarkan versi dari saya menyimak Bu Eka? Oh iya, sangat senang sekali Bu saya. Silakan Bu Handa. Nah, kalau saya lihat ini dari saat Bu Eka coaching bersama Bu Uli, saya lihat Bu Eka sama Bu Uli itu menggunakan bahasa body language ya. Jadi Bu Eka menyimak, kemudian Bu Uli juga menyampaikan juga dengan gerakan tangan dan sebagainya. Saya melihat itu bisa meningkatkan kemampuan dalam coaching. Nah, itu ya Bu Eka. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Eka. Nah, berarti bisa ini ya, sudah dari praktik tadi sudah bisa meningkat ya Bu Eka ya? Iya, insya Allah Bu. Ya. Nah, oke Bu Eka, dari kegiatan kita untuk berlatih coaching ini tadi, kira-kira ke depannya apalagi yang ingin ditingkatkan dari performa Bu Eka? Saya ingin lebih meningkatkan ini Bu, bagaimana saya melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta begitu. Oh begitu, ya. Ya, jadi bagaimana cara, intinya lebih meningkatkan lagi. Kalau tadi kan masih 80 ya Bu ya, Iya. saya ingin lebih dari itu Bu. Gitu. Dari itu. Iya. Oke. Nah, saya apresiasi tindak lanjut dari Bu Terima Eka itu kasih. tadi. Saya juga sekaligus menunggu nanti kabar dari Bu Eka. Oke Bu. Mungkin Bu Eka bisa berkenan lagi, kita bisa melakukan supervisi lagi. Oh iya, terima Gitu. kasih Bu Handa. Nah ini Bu Eka ini sebentar ya untuk waktunya sekaligus sebagai penutup dari kegiatan kita ini. Kira-kira apa yang didapatkan dari Bu Eka setelah kegiatan kita ini? Ya, alhamdulillah dari proses ini saya bisa lebih meningkatkan kemampuan saya, khususnya dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, iya.
Ya memang saya lihat juga dari pertanyaan tadi juga saling menguntungkan antara Bu Eka dan juga Bu Uli. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan Oh selanjutnya, iya, dan Bu Eka amin. juga tidak bosan untuk Oh bertemu tidak dengan Bu, saya. insya Allah. Oke, Bu Eka bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dan ini mohon maaf Bu Eka, saya mau izin Oh iya, balik dulu ya, karena silakan, saya mau ada Bu. rapat Bu Eka. Silahkan Bu Handa. Ya. Terima kasih banyak ya Iya, Bu Handa. saya juga terima kasih Bu Eka ya. Semoga bertemu kembali. Iya. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Handa. Ya.